Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam sekolah minggu online kita di Gereja Kristen Muria Karispia Indonesia. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan bersuka di hadapan Allah. Mari kita nyanyi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah haleluya, karena Dialah Allah kita yang layak kita tinggikan, dan layak kita sembah. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu di dalam sekolah minggu kita. Kita siapkan firman Tuhan kita akan puji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, Firman Tuhan dengar.
pengharapan kita kepada Allah. Kita meminta supaya Tuhan memimpin kita semua untuk bertumbuh subur di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita tanam di dalam hati kita, dan kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong kami semua untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan kita tentang Kain dan Habel. Saya mau bercerita tentang dampak dosa. Rupanya Alkitab menceritakan bahwa dampak dosa itu sangat mengerikan sekali, ya. Nah, Ibu mengambil dari cerita Kain dan Habel. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Ketika mereka diusir dari Taman Eden, mereka punya anak, namanya Kain dan Habel. Anak yang pertama bernama Kain, anak yang kedua bernama Habel. Kain pekerjaannya bertani, sedangkan Habel pekerjaannya mengembalakan domba. Semakin hari mereka bertumbuh semakin dewasa, dan Tuhan memberkati mereka. Adam dan Hawa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menghormati Tuhan Allah, untuk beribadah kepada Tuhan Allah dengan memberikan korban bakaran kepada Allah. Kain memberikan hasil taninya, sedangkan Habel memberikan hasil ternaknya yang terbaik. Nah, ketika mereka memberikan korban persembahan di hadapan Allah, persembahan Habel diterima Allah, tetapi persembahan Kain tidak. Hal ini membuat hati Kain menjadi marah. Kain sangat geram sekali. Dia cemburu kepada Habel. Kenapa Tuhan menerima persembahan Habel sedangkan persembahanku tidak? Awas kamu Kain ya. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kain menyimpan dosa itu di dalam hatinya. Dia tidak mau menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Dia simpan dosa itu di dalam hatinya. Awas kamu Habel, suatu ketika kamu akan terima balasannya. Nah, awalnya dosanya apa? Cemburu kan? Tidak diungkapkannya di hadapan Tuhan. Dia simpan itu. Ketika dosa itu disimpan dan tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, dosa itu akan semakin dibuahi oleh iblis. Allah sudah mengingatkan si Kain. Kain, Kain, mengapa panas hatimu? Lihat, dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Hati-hati. Tapi apakah Kain mau mendengar? Kain tidak mau dengar peringatan Tuhan. Anak-anak, terkadang kita juga sama seperti Kain ya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, dan kita tidak selesaikan di hadapan Tuhan, Allah sudah menegur kita melalui mama papamu, melalui guru sekolah minggumu, melalui teman-temanmu. Tapi kalau kita tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan, kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, kalau kita tidak mau mendengar teguran Tuhan, maka dosa yang kita simpan itu akan semakin dibuahi. Sama seperti dosa yang disimpan si Kain itu. Dibuahi. Lihat,
ketika si Habel mengembalakan domba, Kain melihat hatinya sangat panas. Rasa cemburu itu menjadi-jadi. Dan si Kain ambil kesempatan, Habel, ayo ikut ke ladang. Ketika Habel ikut abangnya ke ladang, apa yang terjadi? Kain ambil batu besar lalu dipukulkan ke si Habel. Akhirnya Habel mati. Wah, ngeri ya dosa itu ya. Ketika dosa itu tidak diselesaikan, akhirnya dosa itu dibuahi dan akhirnya melakukan perbuatan dosa lagi. Tidak selesai dosanya, tetapi semakin terikat dengan dosa, semakin terikat dengan dosa, dan semakin terikat dengan dosa. Apa dampaknya, adik-adik? Apakah Allah tidak tahu melihat perbuatan si Kain? Allah tahu, karena Allah sifatnya adalah Maha Tahu. Allah bertanya kepada si Kain, Kain, oh Kain, di mana Habel adikmu? Habel berkata jujur di hadapan Tuhan. Waktu itu Habel sembunyikan. Memangnya aku penjaga adikku apa? Aduh, Tuhan menginginkan pengakuan dosa yang kita nyatakan melalui mulut kita. Tapi Kain tidak mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, darah adikmu berkata kepadaku. Apa akibatnya bagi Kain? Kain, saya hukum, kata Tuhan ya, tanah yang engkau tanami menjadi terkutuk. Artinya tanah yang ditanami si Kain sulit menghasilkan buahnya. Kain harus bekerja keras supaya lebih baik hasil panennya. Dan Tuhan berkata itu akan sulit menghasilkan buah karena perbuatan dosamu. Dan kamu akan menjadi orang asing di negeri orang. Kamu akan menjadi pengembara. Wah, Kain takut ya. Aduh, jangan Tuhan, nanti jangan-jangan aku akan dibunuh. Tidak, kamu tidak akan dibunuh. Aku akan memberikan tanda bagimu. Barang siapa yang membunuh engkau akan kena sanksi ya, 7 kali lipat ya dari hukuman si Kain. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, inilah dampak dosa itu tadi yang diterima oleh si Kain. Dia menjadi terasing, dia harus meninggalkan orang tuanya. Sedih ya. Tetapi ibu melihat dalam cerita Kain dan Habel ini ada sifat-sifat Allah yang tergambar dari cerita ini. Yang pertama apa? Allah itu maha benar. Adik-adik, kita bisa melihat di dalam Kejadian 4 ayat 4. Allah menerima Habel dan persembahannya. Allah senang dengan korban bakaran. Dan Allah membenarkan itu. Yang kedua adalah Allah maha tahu. Sebelum Allah bertanya kepada Kain ya, seperti yang ibu ceritakan tadi ya, Allah sudah mengetahui bahwa Kain telah membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 10. Tetapi Allah ingin pengakuan dari mulut si Habel. Ingat nak, Allah maha tahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Allah maha suci. Allah membenci dosa. Allah menghukum Kain karena ia sudah berdosa. Kejadian 4 ayat 11 dan 12. Tetapi Allah tidak membenci orang yang berdosa. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Oleh karena itu dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi Allah membenci dosa. Ini sesuatu hal yang berbeda ya nak.
Allah membenci dosa, tetapi Allah juga mengasihi manusia yang berdosa. Yang keempat adalah Allah itu sumber rahmat. Allah menasehati Kain agar dia berbuat benar dan beriman kepadanya seperti Habel. Allah tidak mengizinkan seorang pun membunuh Kain. Kejadian 4 ayat 15. Allah itu sumber rahmat. Allah selalu mengajar kita. Allah selalu memberikan hikmat kepada kita. Kalau zaman sekarang melalui apa ya? Apakah Allah langsung berfirman? Tidak. Allah memberikan pengajaran kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Allah memberikan pengajaran bagi kita melalui orang tua kita. Allah memberikan pengajaran kepada kita melalui guru-guru kita. Jadi Allah itu sumber rahmat bagi kita semua. Nah, dosa yang ada di dalam hati kita hendaknya kita sampaikan kepada Tuhan. Bertobat, minta ampunan kepada Tuhan. Jangan disimpan di dalam hati sama seperti Kain. Karena dosa itu akan semakin mengikat dan mengikat kita, dan mengikat kita untuk melakukan dosa dan dosa lagi. Ada dosa berbohong, ada dosa menyontek, ada dosa berkelahi, ada dosa marah, ada dosa sombong, ada dosa mencuri, dan semakin terikat kita, akhirnya akan membawa kita kepada kebinasaan. Ini jelas tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, anak-anak, di mana Roma 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Jelas ya? Roma 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Inilah dampak dosa yang sangat mengerikan. Apa artinya maut? Maut artinya kematian yang kekal, kematian selama-lamanya di dalam api neraka. Ibu rasa kita semua tidak mau ya mengalami kematian yang kekal. Nah, oleh sebab itu bertobatlah. Akukanlah dosamu di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengampuni dosamu. Allah sumber rahmat. Allah adalah Maha Pengampun. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Allah akan mengampuni kita. Kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, upah dosa selama kita hidup di dalam dunia ini, dampak dosa selama kita hidup di dalam dunia ini juga ada loh adik-adik. Memang dampak dosa yang paling nyata dituliskan dalam Alkitab adalah kematian yang kekal. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia ini, dan ketika kita hidup dengan berdamai dengan dosa kita tidak mau mengakukan di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera yang ada di dalam hatimu akan hilang. Kamu akan merasa cemas, kamu akan merasa dihantui dengan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam pikiranmu. Gelisah, yang keceriaan itu juga menjadi hilang. Tentunya kita tidak mau hidup seperti itu ya. Kalau kita punya pengharapan di hadapan Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Ini jelas tertulis. Tetapi bagian yang lain, kelanjutan dari Roma 6 ayat 23 juga mengatakan, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti Tuhan Allah sudah memberikan jalan penyelesaiannya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan mengampuni kita. Siapa yang mau datang kepada Tuhan? Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus?
mari datanglah kepadanya, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kamu. Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hatimu. Undang dia masuk dalam hatimu, dan kamu akan menerima keselamatan di dalam dia. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan untuk cerita sekolah minggu kita hari ini. Biarlah ini menjadi satu perenungan di dalam hidupmu. Kita manusia yang berdosa. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati di dalam hidup kita. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami rindu Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memimpin kami untuk mengerti akan anugerah Allah yang besar yang dinyatakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Cerita Kain dan Habel biarlah mengingatkan akan kami bahwa begitu besar kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kami semua. Dan biarlah ini juga mengingatkan bagi kami bahwa kami membutuhkan Tuhan untuk kami menerima anugerah keselamatan itu. Tuhan, firman Tuhan selesai disampaikan, tetapi biarlah Roh Kudus dimeteraikan di dalam setiap hati kami, mengajar, mengingatkan, dan mendidik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.